Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Bagi kalian yang sudah disiplin membaca buku setiap hari, apa yang membuat kalian mau mengalokasikan waktu untuk membaca buku setiap hari? Apa sih dorongan yang mendorong kalian mengalahkan aktivitas lainnya dan memilih membaca buku? Pastilah itu karena nilai-nilai luhur yang sudah tertanam dalam diri kalian. Dalam pandangan kalian, membaca itu perintah agama dan kebutuhan kalian sebagai pelajar. Nah, pandangan ini meresap dan menjadi nilai dalam diri kalian. Karena sudah menjadi nilai, maka mampu memberikan semangat dari dalam diri untuk melakukan perbuatan atau aktivitas sesuai nilai tersebut. Karena itulah, kalian jadi disiplin dan terbiasa membaca buku setiap hari. Nah, coba kalian pikirkan dan bayangkan. Rasanya tidak mungkin terwujud persatuan sampai lahir Sumpah Pemuda jika tidak dilandasi nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap pemuda ketika itu. Tanpa adanya nilai-nilai luhur yang melandasi, maka kemungkinan yang akan terjadi ketika Kongres Pemuda kedua adalah sikap egoisme dan mementingkan organisasi masing-masing. Nilai-nilai luhur tersebut bersumber dari nilai religiusitas. Agama mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Sikap inilah yang muncul dalam momen Kongres Sumpah Pemuda II, sehingga bisa berjalan lancar dan tercapai tujuan Kongres. Nah, apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Inilah yang akan kita gali bersama. Setelah mengkajinya, harapannya kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 1. Nilai persatuan. Ketika itu, para pemuda terhimpun dalam berbagai organisasi kepemudaan sesuai latar belakang daerah masing-masing. Ada Yong Java, Yong Sumatra Nenpon, Yong Bata, Yong Islamintenpon, Yong Celebes, Yong Ambon, dan Yong Minahasa. Jika diibaratkan, organisasi-organisasi kepemudaan itu seperti batang-batang lidi yang terserak, tidak memiliki kekuatan dan mudah dipatahkan jika masih terpisah-pisah. Hal inilah yang disadari oleh para pemuda ketika itu. Belajar dari perjuangan bangsa Indonesia generasi sebelumnya yang bersifat kedaerahan, maka mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Karena itulah, para pemuda menggagas perlunya persatuan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai persatuan inilah yang terus dikampanyekan dan ditanamkan kepada setiap pemuda. Meski berbeda agama, suku, bahasa, dan latar belakang organisasi, mereka bersepakat untuk mempersatukan diri sebagai pemuda Indonesia. Nilai persatuan inilah yang mengikat dan membingkai pandangan para pemuda ketika itu. Hingga akhirnya, Sumpah Pemuda pun dideklarasikan sebagai simbol persatuan para pemuda Indonesia. Mereka berhimpun dalam satu barisan, perjuangan memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Bagaimana penerapan nilai persatuan dalam konteks sekarang? Kalian bisa mewujudkannya di lingkungan sekolah. Sekolah kalian pasti memiliki visi yang ingin dicapai. Nah,
Visi ini mesti menjadi arah perjuangan semua elemen sekolah, termasuk siswa. Dalam hal ini, organisasi-organisasi siswa di sekolah mesti bersatu memajukan sekolah. Jangan ada persaingan tidak sehat antar organisasi siswa di sekolah. Jangan pula ada sikap menganggap satu organisasi lebih penting dan berperan daripada organisasi lainnya. Misalnya, OSIS lebih penting dan keren daripada pramuka atau palang merah remaja. Sikap seperti ini bisa menimbulkan perpecahan di kalangan siswa. Akhirnya, siswa terpecah menjadi golongan-golongan yang saling unjuk gigi untuk menjatuhkan organisasi lainnya. Hal ini pastilah berdampak pada pencapaian visi sekolah. Nah, belajar dari para pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, mari jadikan organisasi-organisasi siswa di sekolah bersatu dalam arah geraknya, yaitu bersama mencapai visi sekolah. Program kerja yang dicanangkan adalah program yang berorientasi pada pencapaian visi sekolah. Dengan demikian, meski berbeda organisasi, kalian bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. 2. Rela berkorban. Tidaklah mungkin ada diskusi-diskusi di kalangan para pemuda ketika itu tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya nilai rela berkorban yang tertanam dalam diri mereka. Mereka mengalami kegelisahan menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia. Mereka terus berpikir apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Karena itu, lahirlah berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki cita-cita membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pemikiran dan perjuangan nyata tersebut lahir karena adanya sikap rela berkorban. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan materi yang dimiliki untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak hitung-hitungan dan berharap pengorbanan mereka dibayar dengan rupiah. Hingga Indonesia merdeka dan mulai membangun, para pemuda itu tidak menuntut apa-apa dari negeri ini. Inilah nilai rela berkorban yang ditampilkan para pemuda ketika itu. Nah, belajar dari para pemuda yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, kalian bisa mengimplementasikan nilai rela berkorban mulai dari hal sederhana di lingkungan sekolah. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan kelas dengan tanggung jawab meski kalian harus pulang lebih akhir. Selain itu, bentuk lainnya misalkan saat kalian naik angkutan umum setelah pulang sekolah, lalu mendapati seorang ibu hamil tidak memperoleh tempat duduk, maka kalian bisa berdiri dan memberikan tempat duduk kalian. Ini merupakan implementasi dari nilai rela berkorban. Kalian bayangkan, jika setiap warga Indonesia menerapkan nilai rela berkorban, maka akan terwujud harmoni dalam kehidupan. Harmoni ini akan dirasakan di level masyarakat maupun yang lebih luas cakupannya, level kabupaten atau kota, provinsi, dan bahkan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa adalah nilai yang mendorong para pemuda bergerak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak rela harkat dan martabat bangsa Indonesia dicapik-capik penjajah. Mereka marah mendapati kekayaan alam negeri ini dikeruk demi memuaskan keserakahan penjajah.
Nilai cinta terhadap tanah air dan bangsa membuat para pemuda ketika itu tidak hanya memikirkan daerahnya masing-masing, namun menyatukan pandangan mereka dalam bingkai Indonesia. Bukan hanya Jawa yang harus merdeka, namun semua wilayah di Indonesia mesti merdeka dari penjajahan. Nilai cinta tanah air dan bangsa membuat para pemuda tidak bisa tidur nyenyak sebelum menyaksikan Indonesia merdeka. Dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai cinta tanah air dan bangsa dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalian bisa mengonsumsi buah-buahan lokal asli Indonesia, misalnya jeruk Medan, apel Malang, mangga Indramayu, melon Ngawi, dan lainnya. Dari sisi cita rasa, buah-buahan lokal sebetulnya tidak kalah dari buah-buahan impor. Selain itu, ketika ada pihak-pihak luar yang mengancam kedaulatan batas wilayah Indonesia, seperti yang pernah diberitakan beberapa waktu lalu, kalian bisa berpartisipasi aktif menyuarakan kedaulatan Indonesia. Cara paling sederhana, menulis status tentang pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di media sosial yang kalian miliki. Ini juga merupakan bukti cinta tanah air dan bangsa. 4. Semangat persaudaraan. Para pemuda pencetus Sumpah Pemuda tidaklah memiliki hubungan persaudaraan secara nasab atau kekeluargaan. Namun, mereka terikat dalam semangat persaudaraan sehingga tidak ada kecemburuan ketika yang menjadi ketua kongres adalah Sukondo yang berasal dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI. Karena sejatinya Sukondo tidak mewakili PPPI, melainkan mewakili semua pemuda ketika itu. Semangat persaudaraan pula yang menjadikan Kongres Pemuda II berjalan lancar. Andaikan bukan karena semangat persaudaraan, besar kemungkinan Kongres Pemuda II akan diwarnai ketegangan dan gesekan. Layaknya dalam sebuah keluarga yang bersaudara sedang bermusyawarah, demikianlah gambaran para pemuda yang menjalani Kongres Pemuda II. Dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkan nilai semangat persaudaraan dengan teman-teman di sekolah kalian. Misalnya, bila ada teman yang kesulitan membayar uang kegiatan sekolah, kalian bersama teman sekelas bisa iuran untuk membantunya. Bantuan kalian pasti sangat berarti bagi teman kalian. Ini menunjukkan nilai semangat persaudaraan. Prinsip nilai semangat persaudaraan adalah munculnya rasa empati terhadap kesulitan yang dialami teman kalian. Kemudian, melakukan aksi untuk meringankan beban kesulitannya. Selain itu, nilai semangat persaudaraan juga bisa diwujudkan dengan semangat sukses bersama. Bukan paling yang mesti dikedepankan, melainkan saling. Bukan siapa paling hebat, paling pintar, paling berjasa, melainkan semua saling membantu, saling mengisi, saling menopang, dan mendorong maju. Sukses dan maju bersama itu jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan kalian sukses dan maju sendirian.